Hai, balik lagi sama aku Kisti di Learning Journal penulisan berita dan artikel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, balik lagi di Learning Journal aku di mata kuliah penulisan berita dan artikel, yang dimana minggu ini, hari ini kita akan membahas tentang jenis peliputan yang ada di dalam berita. Kamu udah tahu belum nih ya tentang jenis peliputan berita? Kalau belum tahu, simak terus yuk videonya. So guys, dari mata kuliah minggu ini yang udah aku pelajari itu ada 3 jenis peliputan berita. Yang pertama itu peliputan berita untuk hukum dan kriminal. Yang kedua peliputan berita politik. Dan yang terakhir peliputan berita ekonomi. Yang dimana di dalam masing-masing jenisnya itu kita akan membahas tentang sumber dan etika dalam peliputannya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang jenis peliputan berita hukum dan kriminal, yang dimana jenis peliputan berita hukum dan kriminal ini merupakan salah satu hal yang penting atau bidang yang penting di dalam jurnalisme dalam memberikan informasi kepada masyarakat luas, yang dimana jurnalis dalam bidang ini juga bertugas untuk mengungkapkan dan memberikan fakta-fakta terkait kasus-kasus hukum dan tindak kriminal yang terjadi di dalam masyarakat. Dan peliputan di dalam jenis peliputan berita hukum dan kriminal ini haruslah akurat dan berimbang. Dan untuk mendapatkan informasi atau fakta yang akurat terkait berita yang sedang kita liput, termasuk berita tentang hukum dan tindak kriminal, kita bisa mencarinya kepada sumber utama atau berhimpun kepada sumber utama di dalam berita tersebut. Yang pertama bisa kepada polisi, pengadilan, saksi, atau bahkan korban. Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip-prinsip etika dalam peliputan kasus hukum dan kriminal. Yang pertama dalam etika peliputan kasus hukum dan kriminal adalah adanya akurasi dan kejujuran dalam pemberitaan. Setiap informasi yang disajikan atau yang dipublikasikan haruslah sudah melalui proses verifikasi yang ketat untuk memastikan bahwa berita yang disampaikan merupakan berita berdasarkan fakta yang benar. Yang kedua adalah keberimbangan dan independensi dalam pemberitaan. Media harus menyajikan informasi secara berimbang dengan memberikan ruang kepada semua pihak terkait yang ada di dalam kasus hukum atau kriminal, yang dimana di dalamnya tidak boleh adanya keberpihakan yang dapat mempengaruhi opini publik secara tidak adil nantinya. Yang ketiga itu privasi dan perlindungan identitas korban dan tersangka. Wartawan harus menjaga identitas korban kejahatan, terutama dalam kasus pelecehan seksual, kejahatan terhadap anak, atau kejahatan lainnya yang berpotensi untuk menimbulkan stigma sosial. Identitas tersangka juga harus dijaga sampai adanya putusan hukum yang bersifat atau berkekuatan tetap. Yang keempat, menghindari sensasionalisme. Sensasionalisme dalam pemberitaan dapat menyebabkan distorsi fakta dan berdampak buruk pada pihak yang terlibat dalam kasus hukum. Jenis peliputan selanjutnya adalah sumber berita dalam politik. Dalam jurnalisme politik, sumber berita memiliki peran yang krusial untuk membentuk narasi dan opini publik mengenai suatu isu. Kredibilitas dan keberagaman sumber yang digunakan akan menentukan sejauh mana informasi yang disajikan dapat dipercaya dan memiliki dampak signifikan dalam membentuk perspektif masyarakat terhadap realitas politik. Sumber berita dalam peliputan politik dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori utama. Yang pertama adalah sumber resmi, yang berisikan pemerintah,
partai politik dan lembaga hukum. Yang kedua, sumber tidak resmi yang berisikan analis politik, aktivis, dan akademisi. Yang ketiga adalah sumber anonim atau bocoran dokumen dalam liputan yang bersifat investigatif. Jenis peliputan yang terakhir atau yang ketiga adalah peliputan berita ekonomi. Peliputan berita ekonomi memerlukan pendekatan yang cermat untuk memastikan informasi yang disampaikan akurat, kredibel, dan mudah dipahami oleh khalayak luas. 3 aspek utama yang harus diperhatikan dalam peliputan berita ekonomi adalah sumber berita, analisis data, dan penyampaian berita. So, yang pertama adalah sumber berita dalam peliputan berita ekonomi. Sumber berita yang kredibel dan terpercaya merupakan fondasi utama dalam peliputan berita ekonomi. Jurnalis atau seorang jurnalis harus mengandalkan data dari lembaga resmi, laporan keuangan, siaran pers, dan statistik dari institusi terpercaya untuk memastikan akurat atau akurasi dalam menyampaikan informasi dan untuk menghindari adanya penyebaran informasi yang tidak akurat atau spekulatif. Selanjutnya kita akan membahas tentang analisis data dalam pemberitaan berita ekonomi. Analisis data merupakan elemen kunci dalam jurnalisme data, terutama dalam konteks pemberitaan ekonomi. Karena dalam proses ini melibatkan pengumpulan, analisis, dan interpretasi data untuk menghasilkan laporan yang berisikan fakta dan angka. Dengan demikian, jurnalis dapat menyajikan informasi yang lebih mendalam dan relevan bagi pembacanya. Yang terakhir terkait penyampaian berita. Agar berita ekonomi mudah dipahami, pentingnya penggunaan bahasa yang sederhana, visualisasi data, dan struktur narasi yang jelas dapat membantu pembaca untuk mudah memahami berita yang kita sampaikan. So guys, demikian learning journal yang dapat aku sampaikan dalam mata kuliahku minggu ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat memberikan wawasan dan kebermanfaatan untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton videonya dan memperhatikannya sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.